Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'du. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrani alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam pengajian rutin mingguan melalui online. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala tetap kita mendapatkan pahala di sisinya dan juga mudah-mudahan ada manfaatnya. Tak lupa pula marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhir-akhir Ramadan atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini kita melaksanakan saum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sekali lagi sebagaimana dalam hadis Rasul dikatakan ghufirallahu ma taqaddama min dzambih. Jadi saum yang betul-betul akan mengampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan juga kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala sisa-sisa saum pada tahun ini mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, sehat walafiat, sehat jasmani dan rohani. Dan juga mudah-mudahan sekali lagi kita diberikan kekuatan sehingga kita bisa menghadapi hari raya Idul Fitri dan juga dalam keadaan selamat, sehat, sejahtera. Apa yang sedang dilanda pada kesempatan ini mudah-mudahan juga oleh Allah Subhanahu wa taala segera diangkat kembali. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga dilimpahkan baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, seluruh umatnya. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau dan kita mendapatkan syafaatul husna di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada pertemuan yang ke-7 kalau tidak salah ya, kemarin kita sudah menjelaskan yaitu rukun 2 rukun sholat dari 17 rukun sholat tersebut. Yaitu yang pertama adalah rukun sholat adalah niat, dan yang kedua adalah takbiratul ihram. Nah baiklah, untuk yang sekarang atau kesempatan ini kita lanjutkan ya. Rukun sholat yang ketiga adalah al-qiyamu fil fardi ala qadiri, yaitu berdiri pada sholat fardu bagi orang-orang yang mampu atau berkuasa. Jadi rukun daripada sholat fardu ini diantaranya adalah berdiri. Jadi berdiri adalah merupakan keharusan bagi orang yang mampu atau berkuasa untuk berdiri. Nah kemudian Sayyidina Ali pernah mengatakan, apabila seorang melaksanakan sholat dengan duduk, maka itu lebih baik 10 kali lipat daripada sholat sambil berbaring. Dan kalau seorang melaksanakan sholat sambil berdiri, maka 10 kali lipatnya lebih baik daripada sholat orang-orang yang duduk. Nah itu terutama itu yang dimaksud Ali adalah dalam melaksanakan sholat sunat. Kenapa? Karena sholat fardu ini tetap harus berdiri kalau dia itu mampu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Shallu qa'iman." Sholatlah kamu sekalian sambil berdiri. Fa illam tastati faqa'idan. Dan kalau seandainya kamu tidak mampu untuk berdiri, faqa'idan, maka sambil duduk. Fa illam tastati, maka kalau seandainya kamu ini juga tidak mampu, tidak bisa sambil duduk, ya, maka fabi janbih, maka sambil berbaring, ya, sambil tidur. Nah jadi itulah di dalam melaksanakan sholat, ya. Begitu wajibnya sholat, sampai dalam keadaan bagaimanapun sholat tetap wajib dilaksanakan. Dan di dalam berdiri ini juga ya, yang dimaksud berdiri adalah berdiri tegak ya. Jadi harus betul-betul seperti kemarin sudah saya katakan bahwa di dalam takbiratul ihram juga kan kita ini harus betul-betul posisi kita sudah berdiri dengan tegak ya. Jadi dalam berdirinya di sini juga berdiri dengan betul-betul kita sudah tegak, sudah sempurna dalam berdirinya, baru kita mengucapkan takbiratul ihram. Nah kemudian yang keempatlah qiraatul Fatihah. Yang keempatnya bahwa rukun sholatnya adalah membaca Fatihah. Nah ini membaca Fatihah ini ya merupakan suatu kewajiban setiap kita melaksanakan sholat ya, baik fardu ataupun juga sunat.
Nah, namun juga surat Al-Fatihah ini harus memenuhi syarat-syaratnya. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini kadang-kadang kita suka membaca dalam surat Al-Fatihah ini agak gegabah. Ya. Mentang-mentang kita sudah hafal surat Al-Fatihah tersebut, sehingga kita di dalam membaca suratnya ini agak lumayan. Ya. Jadi dipandangnya itu enteng-enteng saja. Padahal dalam membaca surat Al-Fatihah itu ada juga syarat-syaratnya. Nah, terutama kan surat Al-Fatihah ini adalah ya surat yang memang kalau menurut ilmu tafsir adalah isi kandungan Al-Quran itu ada dalam surat Al-Fatihah. Ya. Jadi orang yang membaca surat Al-Fatihah, ya, pahalanya itu hampir sama, atau juga pahalanya itu kedudukannya itu sama dengan dia mengkhatamkan daripada Al-Quran. Karena Al-Fatihah itu adalah surat pembukaan. Nah, jadi dalam membaca surat Al-Fatihah ini harus kita betul-betul di dalam membacanya. Jangan asal-asalan, tajwidnya kita perhatikan, ya. Kemudian makhorijul hurufnya, dan juga kita itu ahkamul waqfinya. Nah, kadang-kadang juga dia dalam Al-Quran ini sepertinya masalah kecil, padahal itu juga adalah suatu kebaikan. Sudah kebiasaan di kita kadang-kadang membaca surat Al-Fatihah ini, walaupun akhir ayat kadang-kadang ahkamul waqfinya itu tidak jelas, ya. Seperti contoh misalkan membaca surat Al-Fatihah, apalagi kalau masa sekarang masa-masa sholatul tarawih, dalam membaca Fatihah itu agak dicepatkan gitu ya, sehingga membaca Fatihah itu kadang-kadang bingung apa wasol, apa itu waqaf, ya. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Nah, itu teh wasal apa waqaf? Karena kalau waqaf itu berarti harus berhenti, ya. Kalau wasal itu berarti huruf terakhir harus memakai harkat. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim. Jadi itu harus. Jadi jangan dimatikan. Nah, itu diantaranya. Kemudian dalam ahkam waqfi juga di situ. Memang di dalam ayat-ayat misalkan ini juga kita kadang-kadang kurang sempurna atau kurang begitu baik lah. Itu sudah baik tapi kurang begitu baik. Kenapa? Karena di dalam ahkamul waqfinya itu kadang-kadang kita sembarangan. Contoh misalkan di dalam surat Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah akhir ayat, ya. Nah, di dalam akhir ayat tersebut ada tanda waqaf di dalam alif. Alhamdulillahirabbil alamin, lam alif. Ar-Rahmanirrahim, lam alif. Maliki yaumiddin, qala, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala. Ihdinas siratal mustaqim, lam alif. Nah, kadang-kadang kita akan membaca kalau diwasolkan. Contoh misalkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini dalam ahkamul waqfinya ini kurang baik. Kenapa? Karena di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tanda waqaf di akhir itu qala. Qala itu waqaf aula. Sedangkan ya di dalam kalimat setelahnya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu siratal mustaqim itu adalah tanda wakafnya lam alif. Ya. Kenapa di situ diwakafkan sementara di dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim diwasolkan. Nah, ini sudah biasa. Padahal kalau kita ahkam waqfi memang sudah baik, tapi ada yang lebih baik. Jadi sebaiknya kita lihat kalau muwasal misalkan ya. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
dhalin. Misalkan, jadi jangan diwasolkan di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim, sedangkan di yang lain-lainnya itu adalah diwakofkan. Nah ini percuma, untuk apa ada tanda wakof? Karena tanda wakof itu adalah berarti tanda baca, ya, tanda baca. Nah jadi ini bahkan sudah menjadi suatu kebiasaan. Kadang-kadang saya perhatikan ya di masjid-masjid itu sudah biasa. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kalau saya dulu ketika saya dites untuk menjadi imam, karena saya tidak sekarang alhamdulillah kita ada yang percaya saya sebagai imam dalam masjid itu di masjid itu di masjid rumah sakit ya. Dulu saya itu dicoba dulu sama orang tua sebelum saya itu diizinkan untuk menjadi seorang imam. Saya dipraktikkan, bukan disuruh baca satu persatu, dipraktikkan. Coba tolong kamu jadi imam, ya, Bapak jadi makmum. Dengan alasan Bapak saya mengatakan Bapak kurang sehat, padahal dia menguji saya, beliau. Ya. Dan saya baca seperti itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Kemudian saya dipanggil di rumah, ya. Coba tolong kamu buka Al-Quran. Ya, saya buka Al-Quran, dan kemudian coba perhatikan tanda-tanda wakaf oleh kamu. Ya, kamu merasa salah tidak? Nah itu kamu tadi membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Itu kata orang tua, lebih baik kamu wakafkan di situ. Sementara kamu di tanda-tanda wakaf lam alif kamu berhenti. Ya, memang itu akhir ayat, namun juga di akhir ayat itu ada tanda-tanda wakafnya. Nah itu, jadi kita di dalam membaca surat Al-Fatihah ini ya harus betul-betul, karena Fatihah itu adalah termasuk rukun daripada rukun sholat. Ya. Jadi surat Al-Fatihah ini adalah rukun daripada rukun sholat. Jadi kita harus betul-betul di dalam membaca surat Al-Fatihah ini. Ya. Nah kemudian kalau kita perhatikan dalam sebuah kitab ya, bahwa membaca Fatihah itu wasyurutuhu asyaratun, dan syaratnya membaca Fatihah itu ada 10. Ya. Jadi membaca Fatihah ada 10. Pertama, at-tartibu, harus tartib ya. Yakni dari mulai bismillahirrahmanirrahim ya. Kemudian juga sampai dengan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini harus betul-betul juga memperhatikan ketertibannya. Tapi insyaallah ya. Nah, kemudian yang kedua wa mura'atu hurufiha. Kita menjaga huruf-hurufnya. Memelihara huruf-hurufnya. Ha, ro, dan lain sebagainya. Ya. Satu contoh misalkan di dalam kalimat atau misalkan di dalam ayat surat Al-Fatihah ayat yang pertama, alhamdu. Ya. Itu jangan sampai kita baca itu ya, tapi alhamdu, hanya ha kecil ya. Bukan alhamdu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alamin itu ain ya. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Jadi huruf demi hurufnya itu harus diperhatikan. Ini dalam surat Al-Fatihah. Karena memang dalam bahasa Arab itu kalau seorang membaca dengan salah daripada hurufnya atau makhrijul hurufnya itu juga akan menimbulkan salah makna atau salah daripada artinya. Alimun dengan alimun itu lain lagi ya. Nah kemudian satu contoh misalkan menjaga daripada dirinya hurufnya ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi ain dengan hamzah itu beda. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
an'amta alaihim, bukan alaihim tapi alaihim, an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan magdubi ya, bukan ghin. Ghin itu tidak berarti dikolkolahkan. Ghairil maghdubi alaihim, bukan magdubi, bukan. Nah kemudian juga ya, satu contoh misalkan ini, kita itu membaca surat kadang-kadang, ini yang juga sering-sering terdengar itu dalam baca surat Al-Insyirah, antara Hamzah dengan Ain, Do dengan Do itu ya, kadang-kadang juga bacaan itu hampir sama. Itu contoh misalkan, alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wizrak. Ain gitu ya. Alladzi Hamzah alladzi anqadha zahrak, bukan qadha dhahrak. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizraka alladzi anqadha zahrak. Anqadha zahrak ya, do dengan do, bukan anqadha zahrak, bukan anqadha dhahrak, tapi do za ya. Ya memang sementara pun maaf saja ya, saya dalam tahsin Al-Quran juga bukan berarti saya ini seorang qari ya, karena suara saya itu juga nggak baik, saya pun nggak pernah ikut MTQ, tapi belajar makharijul huruf dan juga tajwid ya. Saya juga sampaikan kepada para jamaah ya di pengajian bagian Al-Quran, ini makharijul huruf itu harus betul-betul. Saya sedang melatih bahkan pada mereka itu seperti tadi Al-Insyirah saja ya. Alam nashrah laka sadraka wa wada'na 'anka wizrak wa wada'na 'anka wizrak. Itu kan ada yang baca wa wada'na 'anka, bukan anka ya, wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha zahrak. Atau misalkan dalam Al-Quran ada bimuzahzihihi, itu kadang-kadang kalau tidak biasa makhraj huruf yang baik, kita itu sulit mengucapkannya. Bimuzahzihihi gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Wa mura'ati hurufiha. Jadi yang keduanya itu adalah kita menjaga huruf-huruf daripada Al-Quran. Mana ha, mana ghin ya. Seperti dalam kebanyakan itu dalam ghairil maghdubi ya, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu ghairil maghdubi. Ini harus dijaga huruf-hurufnya. Nah kemudian wa mura'atu tasdidatuha ya, dan harus menjaga tasdidnya ya, tasdidnya. Nanti akan dijelaskan bahwa tasdid di dalam surat Al-Fatihah ini kalau tidak salah juga ada 14 ya. Ada 14 tasdid di dalam surat Al-Fatihah. Nanti akan dijelaskan di bawah. Ya. Seperti misalkan alhamdulillahi ya, lillahi rabbil, bukan rabbil alamin gitu. Jadi dijaga tasdidnya, dipelihara. Kemudian alla yaskuta saktatan tawilatan wala qasiratan ya, yaqsudu biha qat'ul qiraah. Kemudian jangan berhenti baik panjang ataupun pendek ya, karena untuk memutuskan bacaan. Jadi jangan berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin, berhenti. Atau bahkan kalau misalkan dalam alhamdulillah Hirabbil, nah itu tidak boleh sekali ya, itu dalam bacaan. Jadi harus betul-betul tadi katakan tartib ya. Jadi kita itu jangan berhenti baik panjang atau juga sebentar ya. Nah kemudian juga yang selanjutnya yang kelimanya adalah qira'atu kullu ayatiha wa minha al-basmalah. Nah kemudian yang kelimanya adalah membaca seluruh ayat. Jadi dari mulai Fatihah yang ayat pertama sampai dengan ayat terakhir itu dibaca seluruhnya, jangan sampai ada yang dihilangkan. Nah, diantaranya kenapa di sini ulama fikih di sini juga menjelaskan harus dibaca, ya sudah pasti membacanya di sini karena ada wa minha al basmalah. Di antaranya itu adalah basmalah. Jadi kalimat Bismillahirrahmanirrahim ini untuk surat, untuk sholat mah. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim
untuk sholat ini adalah merupakan ayat pertama dalam Al-Fatihah. Ya. Jadi untuk sholat, ya, bahwa lafaz Bismillahirrahmanirrahim termasuk ayat yang pertama di dalam surat Al-Fatihah. Nah kemudian sekarang kita suka mendengar, ya, kadang-kadang ada yang alhamdulillah saja, seperti misalkan di Mekah, ya, di Masjidil Haram. Ya, ketika saya juga di sana, seakan-akan tidak baca bismillah, padahal baca, tapi baca bismillah itu ada yang sir, ada yang jahar. Ya. Sir itu artinya berarti pelan, jahar itu berarti keras bacaannya seperti lafaz-lafaz atau kalimat-kalimat yang lainnya. Ya. Sir misalkan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tetap basmalah dibaca. Ya. Atau misalnya kalau jahar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah itu jahar basmalahnya. Yang penting basmalah itu dibaca. Mau jahar mau sir tidak apa-apa. Namun maaf saja, ini maaf sekali ya, tanda kutip, kalau di kita, karena kita kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i, karena sudah kebiasaan kita bahwa basmalah ini dibaca dengan jahar, apa salahnya kalau kita berjamaah ini baca saja basmalah dengan jahar? Karena apa? Karena khawatir ada makmum, ya, ketika kita biasa tidak jahar, kita baca dengan sir, kemudian ada makmum kita, makmum tersebut biasa membaca basmalah dengan jahar. Nah kemudian makmum ini tidak mendengar bacaan basmalahnya karena sirnya, yang akhirnya si makmum jadi ragu-ragu. Lah kenapa imam tidak baca bismillah? Padahal baca cuman dengan sir. Maka untuk menghilangkan keraguan seperti itu, ya, maka seorang imam harus bijaksana. Nah oleh karena itu juga ya, dalam imam sholat berjamaah terutama, ini kebijakan-kebijakan seorang imam itu harus diperhatikan. Ya, diantaranya juga apabila kita berjamaah lihat makmum kita, ya, barangkali ada yang sudah tua dan sebagainya. Kalau misalkan makmum kita sudah tua, kemudian di daerah-daerah atau di waktu-waktu, satu contoh misalkan kalau saya imam di rumah sakit Sekarwangi, ya, suratnya itu nggak usah panjang-panjang lah, pendek-pendek. Kenapa? Karena dokternya, para perawatnya kadang-kadang ditunggu pasien, juga penunggu pasiennya kadang-kadang ada keperluan. Ya maka yang penting baca saja surat-surat, ya, walaupun pendek, ya, surat-surat tersebut. Jadi tidak usah panjang-panjang, ya, baca surat-surat tersebut. Ini diantara kebijakan, ya, seorang imam. Nah kemudian di sini juga, ya, jadi seorang imam ini bijaksana kalau melihat, oh ini makmumnya ternyata orang-orang yang baca bismillah dengan jahar. Nih, pernah ada suatu ketika, ya, maaf, ada yang melaporkan ketika saya menjabat di MUI kecamatan, ya, ada di antara jamaah laporan kepada saya, bahkan, ya, sampai mengatakan, tolong Pak, imam itu berhentikan saja karena dia itu ternyata tidak baca bismillah, katanya begitu, ya. Dia itu langsung alhamdulillah, katanya. Nah ini padahal mungkin saja dia itu bukan tidak membaca, tapi membacanya dengan sir, ya. Nah jadi karena kekhawatiran seperti itu, keraguan daripada jamaah, ya, maka lebih baik membaca basmalah itu di sana dijaharkan saja. Kita lihat, ya, kalau di Mekah memang atau di Madinah juga memang sudah biasa di sana. Semua sudah mengetahui bahwa di sana disirkan, jadi tidak ada masalah. Bahkan memang sekalipun sir masih tetap terdengar Bismillahirrahmanirrahim. Cuman suaranya saja tidak sama dengan kalimat-kalimat yang lainnya. Itu jadi sekali lagi yang kelimanya itu adalah membaca seluruh ayatnya, dan diantara ayat dari surat Al-Fatihah itu adalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang keenam, wa'adamul lahni al-mukhilli, ya, bil makna, juga menjaga, ya, jadi kesalahan yang merusak kepada makna. Jadi kita menjaga kesalahan-kesalahan, ya, yang merusak kepada makna. Sebenarnya sungguh berat seseorang menjadi seorang imam, karena dia itu bertanggung jawab kepada bacaan-bacaan makmumnya. Oleh karena itu di dalam beberapa kitab juga dikatakan bahwa di antara syarat-syarat seorang imam itu adalah harus orang yang paling faqih di antara jamaah yang lainnya, ya.
kemudian juga paling tua di antara jemaah yang lainnya, dan juga di antaranya juga paling fasih di dalam bacaan Al-Qur'annya, ya. Paling fasih di dalam membaca Al-Qur'annya. Jadi kenapa? Karena tadi khawatir di dalam pembacaan Al-Qur'an karena salah membaca ini akan merusak daripada makna daripada Al-Qur'an. Kemudian wa antakuna halatal qiyami fil fardhi. Kemudian yang ketujuh, ya, bahwa membaca Fatihah itu harus dalam keadaan berdiri dalam sholat fardu, harus dalam keadaan berdiri. Nah, kemudian wa ayyasma' nafsahu, ya, kemudian membaca surat Al-Fatihah itu harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Jadi jangan dalam hati, tapi harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Tidak usah kalau ini kan sholatnya sholat sir, ya. Karena ada sholat jahar, bacaannya ada sholat sir. Sholat jahar yaitu maghrib, isya dan subuh pada 2 rakaat pertama, ya. Dan kemudian ada sholat sir, ya, zuhur dan asar. Tapi sekalipun sholat yang bacaannya sir, tetap dia juga harus terdengar minimal oleh dirinya sendiri. Ya. Kemudian alla yatakhallalahu, ya, dzikrun ajnabiyatun, dan jangan sampai merusak, ya, bacaan-bacaan tersebut karena ada bacaan-bacaan yang lain, ya, itu tidak. Jadi Fatihah itu tadi tartib, tidak ada bacaan yang wal mualatu, dan terus-terus atau tului-tului kalau istilah bahasa Sunda itu. Nah, itu diantaranya 10 syarat membaca surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di sini sebelum saya sampaikan kepada yang kelimanya, rukun sholat, yaitu ruku, ya, maka di sini ada juga dalam sholat itu ada tasdidatul Fatihah. Kenapa? Karena di dalam kitab Safinah juga dijelaskan bahwa membaca surat Al-Fatihah di samping harus menjaga juga huruf-hurufnya, harus menjaga juga tasdid-tasdidnya. Karena kalau tasdidnya tidak dijaga juga, tidak dipelihara, maka khawatir nanti akan menimbulkan salah makna. Seperti iyaka dengan iyaka, itu jauh maknanya berbeda. Nah, berapa? Tadi sudah saya katakan bahwa tasdid dalam surat Al-Fatihah ada 14. Pertama, dalam bismillahi fawqa lamil jalalah, ya. Dalam bismillahi dalam lam jal. Membaca tasdid itu berarti bacaan tersebut harus ditekankan. Bismillah, jangan bismillah, jangan bismillah, jangan bismillahi, ya. Nah, itu bismillahi fawqa lam jalalah. Ar-Rahmani war-Rahim fawqa ra. Jadi bacanya Alhamdulillahi Rabbil Bismillah, ya. Bismillahirrahmanirrahim, bukan Bismillahirrahmanirrahim, bukan, ya. Harus ada tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu. Nah, kemudian, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Jadi di atas apa? Yaitu di atas ba. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ya. Ar-Rahmanir-Rahim, tadi di atas ra. Maliki Yaumiddin, di atas dal. Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu di atas ya, di sana. Ihdinas siratal mustaqim, pada shad. Siratal ladzina, dalam lam. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim walad. Di situ juga ada tasdidnya. Waladdallin, di atas lam. Nah, jadi membacanya, maaf saja, ya, bukan saya berarti sudah bisa, ya. Kita sama-sama saja sharing, ya. Dalam membaca Fatihah ini saya contohkan, misalkan, ya, maaf suaranya saya itu bukan seorang qori, ya. Yang penting, yang pasti itu makharijul huruf dan juga tajwidnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط ihdinas ada di situ sida juga ya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu ya, nah itulah diantaranya bacaan. Mudah-mudahan ya kita ini benar dalam bacaan. Sekali lagi saya contohkan dalam bacaannya. Kalaupun bisa dibaca cepat misalkan seperti setelah musim taraweh ya kita biasa senang yang cepat ya, dan kita wasolkan di mana wasolnya, di mana kita wakofnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah itu, jadi tasdid-tasdidnya dijaga. Nah kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadisnya ya, yaitu idza sami'tu atau idza qulta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin faqulu amin. Idza qulta, di mana kamu sekalian membaca atau kamu membaca ya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ya faqulu, maka ucapkanlah kamu sekalian amin ya. Jadi ucapkanlah amin. Juga dalam amin jangan salah bacaan. Ada amin, ada amin, ada amin. Itu beda ya. Amin, ya amin, al-amin. Ya beda lagi, amin ya. Amin, amanat. Amin, terpercaya. Amin, A-nya panjang, Mi-nya panjang. Kabulkanlah doaku. Atau kabulkan doa saya. Nah jadi ada artinya terpercaya, ada kemudian amanat ya. Kemudian ada juga itu artinya kabulkan doa saya. Nah itu jadi oleh karena itu dalam bacaan aminnya juga harus betul-betul A-nya panjang, Mi-nya juga panjang. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan jadi amin. Nah itulah. Nah itu diantaranya dua yang baru dua yang saya bisa sampaikan, yaitu yang ketiganya berdiri dalam surat fardu kalau mampu ya, kemudian yang keempatnya adalah membaca surat Al-Fatihah. Sekali lagi peliharalah membaca surat Al-Fatihah ya, mudah-mudahan kita ini termasuk ya Allah, kalaupun sholat kita yang sudah kita lakukan ini juga tidak sempurna, tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam ajaran Islam, mudah-mudahan Allah mengampuninya. Kemudian juga untuk selanjutnya mudah-mudahan kita bisa memperbaiki sholat tersebut. Sebab sekali lagi saya sampaikan, hari ini bukan hari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini. Bahkan Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadisnya, kalau hari ini sama dengan hari kemarin maka rugilah dia. Kenapa? Karena umurnya bertambah sementara amalnya tidak bertambah, maka rugilah dia atau ilmunya tidak bertambah. Dan kalau seandainya hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, maka terkutuklah dia, sia-sialah dia. Dan kalau hari ini lebih baik daripada hari kemarin dan esok lebih baik daripada hari ini, maka itulah orang yang mendapatkan kebaikan. Dan mudah-mudahan sekali lagi kita akan lebih baik dalam pengajian ya dalam sholat yang memang inilah suatu kewajiban bagi kita sekalian. Sekian saja dulu yang saya sampaikan, mudah-mudahan manfaatnya ya. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita sekalian, memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita sekalian. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.